A. Manusia, agama, dan kebudayaan masyarakat. Manusia melakukan hubungan timbal balik dengan manusia lain, bahkan makhluk lain. Sebagai makhluk sosial yang mustahil bisa hidup sendiri, hubungan-hubungan tersebut kemudian membentuk lingkungan masyarakat sosial serta lingkungan semesta ekosistem. Konyaraningrat menyebutkan bahwa masyarakat dengan berkelompok-kelompok terjaring selected mewujudkan suatu kebudayaan. Dalam Islam, sebagaimana dikutip dari Effat al-Syarqawi, kebudayaan merupakan tesa dalam peradaban. Peradaban sendiri merupakan saduran dari bahasa Arab al-hadarah. Effat al-Syarqawi 1986, 5. Istilah tersebut sering diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yang menunjukkan arti sama dengan kebudayaan. Sementara kebudayaan dalam bahasa Arab disebut dengan istilah al-syaqafah. Robert N. Bellah mengenai studi agama mendasarkan skema hubungan agama dalam kajian sosiologi sebagai berikut. 1. Agama sebagai sebuah persoalan teoritis utama dalam upaya memahami tindakan sosial. 2. Hubungan antara agama dan berbagai wilayah kehidupan sosial lainnya seperti ekonomi, politik, dan kelas sosial. 3. Peran organisasi dan gerakan-gerakan keagamaan. Clifford Geertz dalam The Religion of Java secara spesifik menyimpulkan klasifikasi sosial budaya dan agama masyarakat Jawa di Indonesia menjadi abangan, santri, dan priyayi. Geertz menyebut agama sebagai suatu sistem simbol yang bertindak memantapkan perasaan-perasaan, dan motivasi-motivasi secara menyeluruh, kuat, serta bertahan lama pada diri manusia sebagai suatu sistem kebudayaan. Kebudayaan tidak didefinisikannya sebagai pola kelakuan, tetapi sebagai pola bagi kelakuan. Aspek yang menjadi hakikat manusia adalah suatu cara berpikir dan merasa dalam seluruh segi kehidupan sekelompok manusia yang membentuk masyarakat dalam suatu ruang dan waktu. Kebudayaan menurutnya dibagi menjadi dua, jiwa kebudayaan yang abstrak sifatnya dan penjelmaannya berupa wujud yang konkret. Pengertian ibadah yaitu taat dan patuh kepada Allah dalam kaitannya dengan tugas sebagai khalifatullah fil ardi sekaligus sebagai pembentukan kebudayaan ialah memahami dan merenungkan ayat-ayatnya yang terdalam dalam ayat kontekstual manusia dan sejarah serta firman-firmannya ayat tekstual untuk mengambil pelajaran dan manfaatnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran hidup bersama. B. Lintas sejarah kebudayaan dan peradaban dunia Islam. Islam yang dibawa Rasulullah Muhammad SAW secara revolusioner telah mengantarkan bangsa Arab yang semula terbelakang menjadi maju dan beradab. Bahkan penerus-penerusnya oleh kekhalifahan Islam mampu merubah satu kebudayaan dan peradaban dunia. Menurut M. Nafsir, kemajuan Barat yang sekarang dalam sains dan ilmu pengetahuan pada mulanya bersumber dari peradaban Islam merambah ke Eropa melalui Spanyol. Menurut Harun Nasution, perkembangan peradaban dan intelektual Islam diklarifikasi ke dalam 3 masa, yaitu 1. Masa klasik 650 Masehi sampai 1250 Masehi. Pada masa ini Islam telah mengeluas meliputi Afrika Utara, Spanyol, Persia sampai di India di timur. M. Nafsir menguraikan, di antara khalifah yang mampu mengembangkan kebudayaan dan peradaban Islam sehingga menjadi peradaban yang mampu membawa perubahan dunia adalah A. M. Nafsir menjelaskan, Khalifah Al-Mansur, yakni khalifah yang kedua dari dinasti Abbasiyah dan pembangunan kota Baghdad sebagai ibu kota. Beliau ialah seorang yang soleh, teguh memegang agama, ahli dalam ilmu fikih, suka kepada ilmu keduniaan, terutama ilmu binatang dan kedokteran. B. Khalifah Harun ar-Rasyid,
170 sampai 193 Hijriah. Khalifah melarang keras bala tentara merusak buku apapun yang terdapat dalam peperangan dan memerintahkan supaya menyimpan semua buku-buku. Khalifah juga memerintahkan majelis ulama yang dipimpin Juhaba bin Masawiyah mempelajari, mendiskusikan, dan menerjemahkan buku kedokteran bangsa Yunani ke dalam bahasa Arab. Khalifah Al-Ma'mun 198 sampai 218 Masehi. Khalifah Al-Ma'mun terkenal sebagai khalifah yang lebih merdeka dalam pendiriannya terhadap falsafah. Meminta menerjemahkan buku filsafat dan mantik atau logika Yunani termasuk buku filsafat Aristoteles yang memahami lahirnya ilmu kalam. Masa kekhalifahan Abbasiyah 132 Hijriah atau 750 Masehi sampai 656 Hijriah atau 1258 Masehi. 1. Ilmu tafsir. Ibnu Jarir al-Tabari, Ibnu Atiyah al-Andalusi, Muhammad bin Ishaq. 2. Ilmu hadis. Imam Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Barzibah al-Jufi al-Bukhari. Imam Muslim, Imam Abdul Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim bin Kausyas al-Kusyairi Naisaburi, Ibnu Majah, An-Nasai, Abu Dawud. 3. Ilmu kalam. Abu Hasan al-Asy'ari, Imam Ghazali, Abu Hamid, Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, Abu Husail al-Ala. 4. Ilmu tasawuf. Al-Kusaiti, Subawaih, Abu Zakaria al-Fara. 5. Ilmu fikih. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal. 6. Ilmu kedokteran. Abu Zakaria Yuhana bin Masiwaih, Abu Zakaria al-Razi atau Roses, Ibnu Sina atau Avicenna. 7. Ilmu keperbintangan. Abu Masyur al-Falaki, Jabir al-Batani, Raihan al-Baruni atau Abu Raihan, matematika, astronomi. 8. Filsafat Islam atau pemikiran Islam. Abi Ishaq al-Kindi atau Al-Qundus, Abu Nas al-Farabi, Ibnu Majah, Ibnu Tufail. 9. Ilmu sejarah. Al-Waqidi, Ibnu Sad, Ibnu Hisya. Menurut M. Nafsir, Renaissance Islam yang 600 tahun lebih dulu telah membawa pengaruh lahirnya Renaissance yang terjadi di Eropa Barat. M. Nafsir 59 sampai 63. 2. Masa pertengahan 1250 Masehi sampai 1800 Masehi. Masa ini merupakan masa mulai kemunduran dunia Islam yang ditandai merebaknya disintegrasi. Dunia Islam terpecah menjadi dua wilayah, Arab dengan pusat di Mesir dan wilayah Persia dengan pusat di Iran. Pertengkaran antara Arab dengan Persia, antara Syiah dengan Sunni, stagnasi berpikir, faham pintu ijtihad telah tertutup, penetrasi Barat ke dunia Islam yang pada puncaknya Mesir takluk di bawah pimpinan Napoleon tahun 1798 Masehi. 3. Masa modern 180 Masehi sampai sekarang setelah Mesir dikuasai Napoleon dan lahirnya Renaissance, peradaban baru di Barat. Umat Islam baru tersadar bahwa dunia Islam telah mundur. Momen inilah yang memotivasi para pembaru Islam seperti Ali Pasha, Al-Tahtawi, Al-Afghani, Abduh Rashid Ridho, hingga di India seperti Ahmad Khan, Amir Ali, Muhammad Iqbal, Ali Jinnah, mampu memberikan spirit dunia baru Islam sampai ke Indonesia. Lintas sejarah kebudayaan peradaban Islam di Indonesia. Dalam
tas sejarah ini, kebudayaan peradaban Islam di Indonesia dibagi menjadi 3 gelombang. Gelombang pertama, Hinduisme, Buddhisme. Tradisi Hinduisme, Buddhisme dalam sejarah Nusantara dalam ketatanegaraan memperkenalkan konsep Dewa Raja. Konsep Dewa Raja melahirkan konsep kawula atau hamba. Rakyat adalah kawula raja. Terhadap negara dan kekuasaan, rakyat tidak mempunyai hak kewajiban. Rakyat terbagi lagi dalam kasta-kasta atau warna wangsa, yaitu Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Masing-masing mempunyai dharma atau tugas suci sendiri yang akan menentukan kelahirannya kembali atau karma ke dunia. Gelombang 2, Islamisme. Kebudayaan selama proses Islamisme di Nusantara tidak berbentuk konsep melainkan adaptasi, mengisi dan menjiwai apa yang sudah dibudidayakan dalam budaya masyarakat Indonesia. Dalam pemikiran ketatanegaraan, budaya Islam memperkenalkan 3 nilai universal, yaitu adil, rai atau kerakyatan, dan musyawarah. Dalam budaya Minang, keadilan dan syarak menggantikan konsep kekuasaan mutlak seorang raja. Sistem syarak yang harus ditaati seperti ungkapan adat basandi syar basandi bukuloh, adat bersendi syarak atau agama, syarak bersendi bukuloh atau Al-Quran. Gelombang ketiga, modernisme. Memasuki abad ke-20, terjadilah konflik kebudayaan. Muncul polarisasi beragama umat Islam Indonesia setelah lahir gerakan pembaharuan Islam yang ingin kembali pada Islam autentik atau gerakan kembali pada Al-Quran dan Sunnah, gerakan pemurnian Islam dengan memberantas TBC, tahayul, bid'ah, khurafat. Gerakan pembaruan pada prinsipnya menghendaki penghapusan kebudayaan yang bercampur kemusyrikan. 3 macam kebudayaan yang langsung berhadapan, yaitu tradisionalisme atau ortodoksi Islam Santri, sinkretisme Islam Abangan, dan modernisme Barat. Dialektika Islam dengan kebudayaan. Keberhasilan penyebaran Islam di Indonesia disinyalir antara lain karena metode dakwah yang mengedepankan hikmah, dakwah bil hikmah dengan dalil atau burhan atau hujah yang jelas sehingga menampakkan kebenaran dan menghilangkan kesamaran. Dakwah mau'idah hasanah, yaitu peringatan yang baik yang dapat menyentuh akal dan hati atau perasaan. Dalam mendakwahkan Islam agar ajaran agama tersebut dapat diterima oleh masyarakat secara baik, penyampaian materi dan ajaran agama tersebut bersifat membumi, yang artinya sejalan dengan aspek-aspek lokal yang tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Seorang muslim menyebarkan kebaikan dan menegakkan amar ma'ruf dan mencegah kemungkaran sebagai metode dakwah yang tetap berbudaya dan beradab. Islam, tradisi, adat, dan kebudayaan. Islam sebagai agama Allah bukan hanya mengatur masalah ritual peribadatan atau ibadiyah, tetapi juga secara lengkap memberikan tuntunan dalam muamalah, seperti hidup bermasyarakat.
Sebagai bagian dari masyarakat dalam suatu bangsa dan negara, maka seorang muslim di samping menjalankan nilai-nilai Islam berkewajiban pula menjaga perjanjian luhur yang disepakati bersama, baik berupa etika, tradisi, adat, dan budaya yang ada dalam masyarakat sebagai harmoni dalam kehidupan. Hubungan antara Islam dengan tradisi, adat, dan kebudayaan menurut Quraish Shihab dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, ada kalanya Islam bertolak belakang sama sekali dengan budaya setempat. Sebagai contoh, budaya perkawinan di Mekah pada masa jahiliyah. Yang kedua, Islam merevisi budaya yang telah ada. Yang ketiga, Islam menyetujui budaya yang telah ada tanpa menolak dan tanpa merevisinya, seperti budaya pakaian orang-orang Arab, yang mana lelaki memakai jubah dan perempuan berjilbab. Faktor lain yang harus diperhitungkan dalam kerangka integrasi budaya dan Islam dan terkadang masuk menjadi bagian agama adalah adanya kaidah yang menyebutkan bahwa suatu budaya atau tradisi dalam suatu masyarakat bila sudah mengakar dan diterima secara mayoritas, maka hal tersebut dapat menjadi justifikasi dasar hukum fikih. Hukum fikih merupakan produk yang selalu berkembang seiring dengan perkembangan zaman dan masyarakat. Suatu kerangka fikih yang dirumuskan oleh ulama pada masa tertentu dan tempat tertentu belum tentu cocok secara keseluruhan bagi tempat dan waktu yang berbeda, kecuali dari segi semangat universalitasnya. Para ulama merumuskan berbagai kaidah usul fikih sebagai perangkat dalam merumuskan hukum fikih yang baru jika memang diperlukan. Oleh sebagian kaum muslim, adat sering diidentikan dengan urf. Maknanya adalah tradisi atau kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang. Hanya saja, urf mengarah kepada kesepakatan tradisi sekelompok orang atau mayoritas. Tidak bisa terjadi karena personal. Sehingga urf adalah adat kolektif atau merupakan salah satu bentuk dari adat jamaiyah. Hadis riwayat Imam Ahmad mengatakan, apa yang dipandang baik oleh orang-orang Islam, maka baik pula di sisi Allah. Dengan demikian dapat diketahui bahwa Islam dalam banyak ajarannya bersikap sangat kooperatif terhadap suatu fenomena kebudayaan. Sebagai masyarakat muslim yang berpegang teguh pada prinsip-prinsip ajaran Islam, dapat melahirkan cipta, karya, rasa, karsa, dan estetika dalam membangun kebudayaan dan peradaban, baik itu yang bersentuhan dengan sosial, ekonomi, politik, iptek, serta seni, bila tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam, serta memberi manfaat, kemudahan, dan maslahat, dan tidak menimbulkan efek mafsadat kepada kehidupan manusia. Hal ini merupakan suatu kemungkinan dan fitrah, sehingga tercipta Islam berbudaya, Islam rahmatan lil alamin. F. Akulturasi, inkulturasi Islam dan kebudayaan. Agama adalah simbol yang melambangkan nilai ketaatan kepada Tuhan. Kebudayaan juga mengandung nilai dan simbol supaya manusia bisa hidup di lingkungannya. Kita perlu menegaskan perbedaan antara agama dan kebudayaan. Agama itu final, abadi, dan tidak mengenal perubahan. Sementara itu, kebudayaan dapat berubah. Interaksi antara agama dan kebudayaan menurut Kuntowijoyo itu dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu agama mempengaruhi kebudayaan dalam pembentukannya. Nilainya adalah agama, tapi simbolnya adalah kebudayaan. Yang kedua, kebudayaan dapat mempengaruhi simbol agama. Yang ketiga, kebudayaan dapat menggantikan sistem nilai dan simbol agama. Akulturasi kebudayaan dan agama bisa terjadi bila ada proses pembudayaan dari masyarakat yang lebih maju. Masuknya ilmu pengetahuan dan teknologi modern, budaya pop, serta perkembangan IT pada era revolusi industri 4.0 akan mengubah sistem nilai dan simbol serta merusak moralitas, seperti nafsa, alkoholi, free sex, prostitusi online, pornografi, cyberzina, Valentine Day, Halloween, paham dari luar, liberalisme,
sekularisme, kapitalisme, komunisme, dan sebagainya. Sedangkan inkulturasi terjadi bila suatu kebudayaan yang datang dimasukkan dalam sistem budaya lama. Contoh lama ialah masuknya kebudayaan agama Ramayana dengan tragis ending menjadi Ramayana Jawa yang happy ending. Inkulturasi budaya pemujaan ruh yang lebih ke animisme meresap ke Jawa menjadi budaya nyadran, nyekar, ziarah kubur, tahlilan dengan nuansa islami. Dengan pengaruh luar, baik melalui influence maupun borrowing, akan terdapat perkembangan, pengkayaan, dan perubahan. Pengkayaan terjadi akibat pengaruh luar, misalnya terjadi dalam nyanyian. Misalnya, pengaruh India dan Barat telah menambah kekayaan, yang semula hanya kita kenal berzanji, kemudian berkembang menjadi qasidah, nasyid, lagu religius, juga teatrikalisasinya. Dalam berbagai hal seperti musik, tari, teater, film, sastra, seni lukis, dan arsitektur masjid dengan motif Arab Skew, inilah budaya-budaya itu tercermin. D. Sinkretisme dan cara menghadapi dengan melakukan rasionalisasi. Sinkretisme dibagi menjadi dua. Yang pertama, sinkretisme agama, ialah tercampurnya Islam dengan agama non-Islam dan kepercayaan lokal. Yang kedua, sinkretisme budaya, merupakan proses demistifikasi budaya. Kemudian, ada dua cara menghadapi dengan melakukan rasionalisasi. Yang pertama, dengan cara demitologisasi atau meniadakan mitos-mitos. Kemudian, desakralisasi dengan menghilangkan kekeramatan. H. Agama, kebudayaan, dan bid'ah. Menurut Imam Syafi'i, bid'ah adalah perkara yang baru terbagi menjadi dua bagian. Pertama, sesuatu yang menyalahi Al-Quran, Sunnah, Ijma, atau Atsar. Apa yang dilakukan atau dikatakan sahabat tanpa ada di antara mereka yang mengingkari. Inilah bid'ah yang sesat. Kedua perkara yang baru, yang baik dan tidak menyalahi Al-Quran, Sunnah maupun Ijma, inilah sesuatu yang baru yang tidak tercela. Kemudian, bid'ah menurut Imam Nawawi. Bid'ah adalah mengerjakan sesuatu yang baru yang belum pernah ada pada masa Rasulullah SAW. Pembagian bid'ah. Imam Nawawi membagi bid'ah menjadi dua, yaitu bid'ah hasanah dan bid'ah qabihah. Zainuddin bin M. Lahir bin Haris bin Sa'd. Dasar larangan bid'ah. Barang siapa yang mengadang-adakan sesuatu dalam urusan agama yang bukan daripadanya, maka ditolak. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Setiap bid'ah adalah sesat, dan setiap yang sesat di dalam neraka. Hadis riwayat Nasa'i. Dasar diperbolehkannya melakukan tradisi yang baik. Barang siapa yang mengerjakan dalam Islam tradisi yang baik, maka ia mendapat pahalanya dan pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala orang yang mengikutinya sedikit pun. Justifikasi terhadap tradisi yang dianggap bid'ah. Dialektika antara ajaran Islam dengan tradisi masyarakat melahirkan beberapa amalan ibadah ghairu mahdoh, tradisi, adat, dan budaya. Agama, kebudayaan, dan permasalahannya. Agama dan kebudayaan mempunyai dua persamaan, yakni keduanya adalah sistem nilai dan sistem simbol. Dua, keduanya mudah merasa terancam setiap kali ada perubahan. Memasuki abad ke-21, orang mengira ada semacam krisis serius yang mengancam eksistensi agama dan kebudayaan. Dalam skala global, sedikitnya ada 3 persoalan hubungan agama dan kebudayaan, sendiri-sendiri ataupun bersama-sama. 1. Agama menghadapi sirkulasi. 2. Kebudayaan menghadapi uniformasi. Dan ketiga, agama dan kebudayaan bersama-sama menghadapi persoalan alienasi metafisik, yaitu perasaan tak berdaya manusia menghadapi realitas. Pemecahan dari persoalan pertama, kedua, dan ketiga dalam bentuk spiritualisme pasca modern yang non-rasional yang merupakan gejala anti-agama dan kontradiksi budaya, justru menimbulkan persoalan baru daripada memecahkan, kata Kunto Wijoyo.
pada tahun 1996. C. Islam menghadapi kebudayaan milenium dan revolusi industri 4.0. Revolusi industri 4.0 telah menjadi ancaman bagi manusia karena dapat merubah segala hal dari mulai cara hidup sampai gaya hidup yang serba modern. Pada abad 21, lahir generasi Alpha atau Gen A, yakni penduduk bumi yang lahir di tahun 2010 dan menjadi penerus generasi sebelumnya, yaitu generasi Z. Gen A hidup dan berkembang dengan diiringi bermunculannya teknologi Artificial Intelligence atau teknologi buatan dan robot layaknya manusia. Gen A akan menjadi generasi terbanyak di antara yang pernah ada. Sekitar 2,5 juta generasi Alpha lahir setiap minggunya dan akan membengkak ke angka 2 miliar pada tahun 2025 menurut Mark McGrath. Generasi kini telah hidup di era Fourth Industrial Revolution, abad revolusi industri 4.0. Dengan segala kecanggihan yang terus berkembang dan juga permasalahan yang mendampinginya. Pada saat ini, justru manusia sangat memerlukan agama dan kebudayaan supaya tetap lestari. Agama pada mulanya membuat manusia terasing karena agama menarik manusia ke atas. Tetapi, agama juga punya kemampuan untuk membawa kembali manusia ke bawah. Karena agama juga berdimensi sosial ekonomi. Agama dan kebudayaan tidak seharusnya saling mencurigai setiap perubahan. Perubahan itu berarti kesuburan dan bukan kematian. Perubahan sudah terjadi di masa lalu, terjadi sekarang, dan akan terjadi di masa depan. Agama semakin diperlukan dalam dunia modern. Dikutip dari Kunto Wijoyo pada tahun 1996. K. Strategi Islamisasi dan pelestarian kebudayaan Islam Nusantara. Islam bukanlah agama yang anti kebudayaan, tradisi, adat yang merupakan nilai luhur dari suatu masyarakat, akan tetapi Islam merupakan agama yang memiliki ajaran yang mengajarkan kepada pemeluknya untuk menjaga, meneruskan kebudayaan, tradisi, adat yang baik dan tidak bertentangan dengan nilai Islam. Tidak semua kebudayaan, tradisi, adat dalam masyarakat yang tidak pernah dilakukan Rasulullah yang hidup dalam masyarakat Arab yang memiliki tradisi, adat, kebudayaan yang tentunya berbeda dengan tradisi, adat, kebudayaan dijustifikasi sebagai bid'ah yang sesat. Sebagai contoh, pakaian dalam sholat, Rasulullah dan Muslim di Arab memakai pakaian jubah khas masyarakat Arab, sedangkan Muslim Indonesia memakai sarung, peci, baju batik, celana panjang, bahkan baju koko, baju takwa tanpa kerah yang dipengaruhi baju koko Cina. Islam dan karakteristik Indonesianya ini yang dikenal dengan Islam Nusantara. Islam yang menurut Muhyiddin memiliki karakter tasawuf, tawazun, tasamuh, dan iktidal. Muhyiddin Abdus Somad 2009. 1. Tawasud atau sikap tengah-tengah, sedang-sedang, tidak ekstrem kiri ataupun ekstrem kanan. Ini disarikan dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan demikianlah kami jadikan kamu sekalian umat Islam, umat pertengahan, adil dan pilihan, agar kamu menjadi saksi ukuran penilaian atas sikap dan perbuatan manusia umumnya, dan supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi saksi ukuran penilaian atas sikap dan perbuatan kamu sekalian. Quran Surah Al-Baqarah ayat 143. 2. Tawazun atau seimbang dalam segala hal, termasuk dalam penggunaan dalil akli, dalil yang bersumber dari akal pikiran rasional, dan dalil nakli, bersumber dari Al-Quran dan hadis. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguh kami telah mengutus Rasul-Rasul kami dengan membawa bukti kebenaran yang nyata, dan telah kami turunkan bersama mereka Alkitab dan neraca atau penimbang keadilan, supaya manusia dapat melaksanakan keadilan.
Quran Surat Al-Hadid ayat 25. 3. Tasamuh atau toleransi, yakni menghargai perbedaan serta menghormati orang yang memiliki prinsip hidup yang tidak sama, namun bukan berarti mengakui atau membenarkan keyakinan yang berbeda tersebut dalam meneguhkan apa yang diyakini. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka berbicaralah kamu berdua, Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam, kepadanya Firaun dengan kata-kata yang lemah lembut dan mudah-mudahan ia ingat dan takut. Quran Surat Toha ayat 44. 4. Al-Iktidal atau tegak lurus. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu sekalian menjadi orang-orang yang tegak membela kebenaran karena Allah menjadi saksi pengukur kebenaran yang adil, dan janganlah kebencian kamu pada suatu kaum menjadikan kamu berlaku tidak adil. Berbuat adillah karena keadilan itu lebih mendekatkan pada takwa, dan bertakwalah kepada Allah karena sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Maidah ayat 8. Dalam mewujudkan islamisasi kebudayaan di Indonesia telah melahirkan gerakan pemurnian Islam. Masing-masing gerakan memiliki strategi tersendiri untuk melestarikan budaya agar tidak punah. Tetapi budaya itu tidak melanggar ajaran Islam. Di antara strategi yang ditempuh antara lain: 1. Terhadap tradisionalisme agama yang cenderung kepada taklid. Strateginya ialah terbukanya kembali pintu ijtihad. 2. Terhadap tradisionalisme agama yang berbuat bid'ah dengan mendirikan tarekat. Strateginya ialah menganjurkan akhlak mahmudah. 3. Terhadap tradisionalisme budaya seperti munakib, berjanji, selawatan, selamatan, dan kenduri yang waktu itu dianggap kalangan tradisionalisme sebagai semi ritual, maka dianggapnya sebagai bid'ah yang sesat. 4. Terhadap sinkretisme agama dan sinkretisme budaya itu berusaha menegakkan syariah dan rasionalisasi. 5. Terhadap modernisme dengan rasional sekularisasi dan kristenisasi, menjawabnya dengan respons positif seperti mendirikan sekolah-sekolah agama yang modern dan maju, panti asuhan, rumah sakit, gerakan perempuan, penerbitan buku-buku, pengadaan media massa, dan gerakan pemuda. Alwi Shihab 1998. 6. Ada berbagai jalan yang dikemukakan oleh para pemikir Islam untuk mendorong kaum muslim mencapai pemikiran yang lebih tinggi, antara lain purifikasi atau purifunction, reformasi, rekonstruksi atau reconstruction, dan reinterpretasi atau reinterpretation. M. Abdul Karim 62-64. 7. Membekali generasi muslim cinta masjid dengan pengamalan syariah yang kuat, kemampuan IT yang Qur'ani, dan menguasai iptek yang modern. Perkembangan peradaban manusia menurut Islam harus mampu menjawab berbagai permasalahan yang lahir semakin kompleks, serta ajaran Islam harus mampu membekali dan membentengi khususnya generasi milenial, generasi alfa, agar mampu menjalankan hidup dan menjalankan nilai Islam dan memiliki karakter jati diri dengan nilai-nilai tradisi budaya adat yang Indonesiawi yang menjadi kearifan lokal masyarakat Islam Nusantara dan menjadi contoh peradaban dunia. Islam Indonesia yang ramah, santun, toleran, dan rahmatan lil alamin.